kelas 3. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2 tentang perubahan cuaca. Kalian boleh siapkan buku tematiknya dan juga alat tulisnya ya. Apa yang dimaksud dengan perubahan cuaca? Perubahan cuaca adalah perubahan keadaan udara di suatu daerah. Mengapa perubahan cuaca dapat terjadi? Perubahan cuaca dapat terjadi karena ada pergerakan angin dan naik turunnya suhu. Perhatikan bacaan berikut ini, judulnya cuaca dan perubahannya. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang sehingga udara menjadi panas. Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu. Sebelum hujan, terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun, udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik-rintik atau gerimis. Setelah kita membaca bacaan yang tadi, kita akan tuliskan informasi tentang cuaca yang kita dapatkan dari bacaan tersebut. Informasi yang pertama adalah cuaca dapat berubah setiap hari. Informasi kedua adalah saat cuaca cerah, matahari bersinar terang sehingga udara menjadi panas. Informasi yang ketiga, cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Informasi yang keempat, cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu. Informasi yang kelima, sebelum hujan, terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun, udara menjadi terasa dingin. Benny mengambil satu buah melon. Melon itu sudah dipotong-potong oleh Dayu di rumah. Benny lalu menghitung potongan melon tersebut. Ternyata potongan melonnya ada 8. Satu bagian dari 8 potongan yaitu 1/8. Setelah itu, Edo mengambil buah melon yang kedua. Kalau tadi Benny mengambil buah melon yang pertama, sekarang Edo mengambil buah melon yang kedua. Melon itu juga sudah dipotong-potong. Edo kemudian menghitung potongan melon tersebut. Potongan melon yang kedua ada 6 potongan. Satu bagian yang dipotong kalau ditulis dalam bentuk pecahan yaitu 1/6. Nah, kalian bisa lihat potongan melon yang pertama dengan melon yang kedua. Kata Lani, potongan buah dari melon yang pertama. Besarnya seperti ini yang dipegang oleh Lani ya. Lalu Benny berkata, ini adalah potongan buah dari melon yang kedua. Besarnya seperti ini yang dipegang oleh Benny. Apakah potongan buah dari kedua melon itu sama besar? Kalian bisa perhatikan ya, yang dipegang oleh Lani dan yang dipegang oleh Benny. Apakah sama besar? Ternyata potongan melon yang pertama lebih kecil daripada potongan melon yang kedua. Atau potongan melon yang dipegang oleh Lani lebih kecil daripada potongan melon yang dipegang oleh Benny. Mengapa demikian? Yang Lani pegang adalah 1/8 bagian, sedangkan yang Benny pegang adalah 1/6 bagian.
1/6 lebih besar daripada 1/8, atau boleh dibalik, 1/8 lebih kecil daripada 1/6. Karena pada melon yang pertama lebih banyak dipotong, yaitu 8 bagian, dibandingkan melon yang kedua. Melon yang kedua hanya dipotong menjadi 6 bagian, sehingga melon yang kedua lebih besar daripada melon yang pertama. Amati data gambar berikut ini. Kita lihat bersama-sama ya. Potongan melon yang pertama atau yang dipegang oleh Lani itu lebih kecil daripada potongan melon yang kedua yang dipegang oleh Benny. Kita amati juga gambar yang kedua. Sekarang masing-masing orang, yaitu Dayu dan juga Udin, memegang 2 potong melon. Dayu memegang potongan melon dari melon yang pertama dan Udin memegang melon dari potongan yang kedua. Potongan yang dipegang oleh Lani lebih kecil daripada potongan yang dipegang oleh Udin, meskipun mereka masing-masing memegang 2 melon. Tetapi tetap karena Lani memegang melon yang pertama, jadi Lani mendapatkan lebih sedikit potongan daripada yang dipegang oleh Udin, yaitu melon yang kedua. Kita juga perhatikan Siti dan juga Edo. Mereka masing-masing memegang 3 melon. Kalau Siti memegang potongan melon dari melon yang pertama. Sedangkan Edo memegang 3 melon dari potongan melon yang kedua. Potongan melon yang dipegang oleh Siti lebih kecil daripada potongan melon yang dipegang oleh Edo. Karena Siti memegang potongan melon dari melon yang pertama yang lebih kecil potongannya daripada melon yang kedua. Meskipun masing-masing dari mereka memegang 3 potong melon. Kalau dari ke-6 anak ini, siapakah yang makan melon lebih banyak? Ya, sudah pasti anak yang memegang 3 melon. Tetapi apakah yang lebih banyak memakan melon itu Siti atau Edo? Jawabannya adalah Edo. Karena Edo memegang atau memakan melon dari potongan yang kedua, potongan yang lebih besar, yaitu 3/6 bagian. Dari beberapa contoh yang tadi kita bisa membuat kesimpulan. Sebelum kita membuat kesimpulan, mari kita perhatikan kembali contoh-contohnya. Yang pertama, 1/8 lebih kecil daripada 1/6. 1 merupakan pembilang. Pada kedua pecahan ini memiliki pembilang yang sama, yaitu 1. Tetapi penyebutnya berbeda. Pada pecahan yang pertama, penyebutnya adalah 8, karena melon yang pertama dipotong menjadi 8 bagian. Pada pecahan yang kedua, penyebutnya adalah 6, karena pada melon yang kedua dipotong menjadi 6 bagian. Sehingga dari sini kita bisa membuat kesimpulan jika penyebutnya lebih besar dari penyebut yang lain, maka nilainya akan lebih kecil. Ya, seperti ini. Penyebut 8 ini lebih besar dari penyebut 6, tetapi nilai pecahannya menjadi lebih kecil. Dibuktikan dengan potongan melon yang pertama yang dipotong menjadi 8 bagian lebih kecil potongannya daripada potongan melon yang kedua yang dipotong menjadi 6 bagian. Contoh yang kedua ada pecahan 2/8 dan juga 2/6. Mereka memiliki pembilang yang sama, yaitu sama-sama 2, tetapi penyebutnya beda. Penyebutnya yang pertama adalah 8, penyebut yang kedua adalah 6. 2/8 lebih kecil daripada 2/6. Sama seperti kesimpulan yang tadi bahwa jika lebih besar penyebutnya, maka nilainya akan lebih kecil. Sehingga 2/8 lebih kecil daripada 2/6. Pada contoh yang ketiga juga sama, kita bisa memberikan kesimpulan juga yang sama.
3/8 lebih kecil dari 3/6. Mereka memiliki pembilang yang sama, yaitu sama-sama 3, tetapi penyebutnya berbeda. Yang 1/8, yang 1/6. Semakin besar penyebutnya, maka nilai pecahan tersebut akan lebih kecil. Sekarang kita akan belajar sebuah lagu dengan judul Burung Ketilang. Lagu ini diciptakan oleh Ibu Sud dan memiliki birama 4/4. Mari kita dengarkan lagunya sambil kalian belajar menyanyikan lagunya. Perhatikan bacaan berikut. Lani, Siti, dan Dayu bermain lompat tali. Edo, Beni, dan Udin bermain kelereng. Teman yang lain sedang membaca buku atau bermain bekel. Saat sedang asik beristirahat, tiba-tiba hujan pun turun. Mula-mula hujan turun rintik-rintik. Lama-kelamaan makin deras. Mereka pun bergegas merapikan semua alat permainan. Mereka bersatu untuk saling membantu merapikan mainan. Mereka lalu masuk ke dalam kelas. Bagaimana caranya agar mereka dapat beraktivitas di dalam kelas dengan leluasa? Mereka bersatu saling membantu menggeser meja dan kursi ke sisi ruangan. Kini ruang kelas terlihat lebih lapang atau lebih luas. Mereka dapat melanjutkan aktivitas bermain dengan nyaman. Nani dan teman-teman melakukan aktivitas bermain yang berbeda-beda. Ketika hujan turun, mereka bersama-sama merapikan semua mainan. Mereka melakukan itu untuk kepentingan bersama. Tidak ada yang mengeluh saat saling membantu. Kita bisa melengkapi tabel pada halaman 63-64, yaitu tentang manfaat sikap bersatu. Contoh sikap bersatu yang pertama adalah merapikan mainan bersama. Manfaatnya adalah pekerjaan merapikan mainan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Sikap bersatu yang kedua adalah menggeser meja dan kursi. Manfaatnya adalah pekerjaan menggeser meja dan kursi jika dilakukan bersama-sama menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Itulah pentingnya atau manfaat sikap bersatu dalam keberagaman. Manfaatnya banyak untuk kepentingan bersama. Apakah kegiatanmu berubah saat terjadi perubahan cuaca? Ya. Bagaimana pengaruh cuaca dalam kehidupan manusia? Perubahan cuaca mempengaruhi kegiatan di luar ruangan dan kesehatan manusia. Cuaca dan kehidupan manusia. Saat cuaca cerah, kamu dapat membantu ibu menjemur pakaian basah. Matahari yang panas akan mengeringkan pakaian basah.
Begitu pula dengan pengrajin kerupuk. Saat cuaca cerah, mereka dapat menjemur kerupuk hingga kering. Kerupuk pun siap digoreng. Saat cuaca berawan, kamu akan nyaman bermain di lapangan bersama teman-teman. Kamu dapat bermain layangan, sepeda, dan sepak bola. Saat cuaca mendung, kamu dapat mengajak temanmu bermain di teras rumah. Jika hujan, bantulah ibu mengangkat jemuran. Hujan membuat petani senang karena sawah tidak akan kering. Saat hujan deras terus-menerus, kita harus waspada. Jika saluran air tersumbat, banjir dapat melanda lingkungan rumah kita. Oleh karena itu, jagalah kebersihan lingkungan agar lingkungan kita menjadi nyaman. Setelah ini, jangan lupa mengerjakan tugas pada halaman 67. Kalian diminta untuk mencari informasi dari bacaan pada halaman 65 sampai 66 yang sudah kita baca. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas.